perlu ini ya, apa namanya, perhatian khusus begitu. Gimana Bu caranya untuk tetap perhatian ke anak, keluarga sambil tetap menjalankan tugas sebagai seorang guru? Bagi-bagi waktu aja sih, misalnya pada saat mengajar sambil curi-curi waktu, misalnya ada istirahat, cepat berkabar, misalnya Rahel lagi apa gitu. Terus ada tugas-tugas yang misalnya Rahel perlu bantuan, Mama siap gitu. Jadi saya diperbantukan di mana nih, misalnya tidak di jawaban ya, tapi pastinya ya. Jadi Rahel pasti sudah punya jawaban sendiri. Saya mungkin bisa mengasih pengarahan, terusnya kasih hal-hal yang dia butuhkan, misalnya, Ma ini tolong dong dirapikan, misalnya dirapikan tulisannya, karena mungkin kan dia juga baru belum lihai betul gitu, belum mahir betul menggunakan komputer gitu. Jadi saya bantu-bantuin dikit, walaupun saya juga sama, maksudnya tidak lancar, cuma saya berusaha untuk selalu ada di samping dia gitu. Kalau Rahel sekarang kelas umur berapa Ibu? Rahel itu anak kedua dari 2 bersaudara ya. Terus Rahel tunanetra tapi sudah kuliah nih, jadi sudah kuliah jurusan bimbingan dan konseling gitu. Oke. Semester 3 sekarang. Semester 3 sekarang, alhamdulillah ya. Dan berarti kuliahnya ini kemarin sempat daring dan sekarang ini sudah mulai luring atau gimana? Masih daring, cuma mungkin nanti kadang-kadang gitu, misalnya ada dosen meminta untuk offline ya, anak-anak pada datang gitu. Oke. Nah Ibu gimana Bu mendampingi Rahel dari mulai SD sampai sekarang ini sudah mulai kuliah gitu ya? Perjuangannya seperti apa? Waduh, luar biasa itu. Banyak ya momen-momen kebersamaan dulu gitu, lagi kecil, dari pertama dia belajar Braille sampai gimana capeknya dia pulang sekolah dari Jakarta jauh kan, terus sampai rumah saya tidak mempus buat dia menulis Braille karena takutnya dia capek gitu, tapi dia karena dia punya semangat yang memang luar biasa dari dulu, jadi saya belajar pulang baru nyampe malah belajar, karena dia belum bisa baca tulis, jadi harus bisa baca dan tulis gitu. Nah terus belajar itu baru sebentar banget ya, terus langsung kayak kan kalau Braille itu kan nulisnya kayak ditusuk-tusuk gitu kan, terus dia juga mungkin mungkin sedih gitu, maksudnya kok nggak bisa terus salah terus akhirnya dicoret-coret sama dia, ditusuk-tusuk sampai bolong, itu bikin saya sempat sedih juga, ini anak begini ya, terus akhirnya saya gendong, terus saya udahan belajarnya gitu. Tapi saya pikir ini nggak bisa, saya begini terus. Kalau dia udah merasa lelah, capek, kayaknya nggak bisa. Tapi dia mau belajar. Cuma saya nggak bisa kalau misalnya saya berhenti terus saya ajak main, saya begini terus saya nggak bisa. Akhirnya saya kuatkan hati saya supaya dia tetap belajar. Saya dampingi bagaimana senangnya dia gitu, bagaimana caranya supaya dia happy. Jadi tadi saya sambil nyanyi gitu, sambil happy ngajarinnya, terus ya udah sedikit-sedikit alhamdulillah sih bisa. Karena dia juga kan punya keterbatasan ya. Jadi dia tuh ada keterbatasan dalam komunikasi, kadang juga tidak bisa dua arah. Iya. Jadi ada yang misalnya bertanya ini jawabannya beda gitu. Kadang dia melakukan gerakan-gerakan yang berulang-ulang. Nah, itu saya pikir khawatirnya ada hal-hal yang di luar tunanetranya gitu. Nah itu saya pikirin bagaimana caranya ya, ini kok seperti ini lama-lama. Itu disadari pas begitu Rahel umur berapa Ibu? Itu pas usia sebelum sekolah sih, sebelum dia belajar Braille. Di bawah 6 tahun, dan 6 tahun kesini ya sampai saat ini masih ada sedikit-sedikit, tapi udah saya minimalis. Jadi saya latih terus konsisten setiap hari, karena kan setiap hari sama saya kan, jadi baru bangun tidur gimana nih gitu. Jadi pokoknya ada hal-hal yang dilakukan karena memang dia 24 jam sama saya gitu. Jadi apa nih yang bisa saya lakukan? Dari dia belajar menulis, saya umpamakan ini harusnya dia bisa menulis, ini harus dia hafal rumusnya dulu, rumusnya Braille. Jadi
dari rumus Braille itu saya latih dari pertama misalnya tiga huruf. 3 huruf saya ulang lagi sampai balik lagi ke yang pertama, balik lagi sampai dalam waktu 2 jam itu saya berhasil buat dia baca dan menghafal huruf itu dari A sampai Z. Itu dalam waktu 2 jam. Jadi di otak-atik sampai dia bisa. Kemudian saya bikin papan Braille itu pun dari inspirasi dari teman saya, Ibu Prima. Kebetulan di sekolahnya Rahel itu memang inspirasi buat ibu-ibu untuk melakukan kegiatan-kegiatan, dan itu saya melakukan. Jadi saya bikin pakai kancing-kancing dan dia mulai baca di situ. Alhamdulillah bisa. Dari situ langsung saya beri buku untuk menulis Kailo dan Rigletnya. Kemudian ini tadi kamu apa? Sudah bisa apa? B tadi apa rumusnya? Ini mah 1, 2, oke 1, 2. Nah udah setelah selesai ya udah dia telah bisa rumusnya, ternyata malah lebih asik nulisnya gitu. Dan jadi cepat ya belajar untuk nulisnya. Betul. Nah terus saya pikir dia kalau bicara kan memang dia pintar ya, maksudnya bicara itu cerewet. Cuma kadang tidak searah gitu loh. Misalnya saya bercerita tentang taman bunga, dia tiba-tiba dari taman bunga dia langsung bercerita tiba-tiba ada di pasar, ada ikan gitu. Jadi nggak nyambung kadang-kadang. Jadi saya bagaimana caranya supaya dia bisa satu irama gitu, satu apa nih yang dia mau omongin itu aja gitu, jangan keluar-keluar. Nah, saya mulai, dia udah bisa menulis, membaca, saya mulai ajarkan dia menulis. Saya coba bercerita tentang taman bunga. Taman bunga tuh ada bunga warna merah, misalnya ada daunnya hijau gitu. Saya kasih gambaran, pokoknya begitu indah gitu. Rahel tulis lama-lama kalau salah. Saya bilang ini salah, jadi harus diganti baik-baik. Jadi saya meminta dia juga baik-baik, harus diganti. Nah ini karena ini salah, makanya Rahel jangan salah. Akhirnya dia berusaha lagi sampai dia bisa membuat cerita-cerita yang simpel-simpel aja. Misalnya mama masak di dapur, bagaimana ceritanya, dia bisa cerita gitu. Dan sekarang ini sampai akhirnya Rahel kuliah berarti sudah relatif lancar berarti sekarang ya Ibu ya? Iya, mudah-mudahan. Nah, kemudian kalau untuk keluarga yang lain, gimana dukungannya ke Ibu terutama begitu? Karena kan Ibu 24 jam dampingin Rakel dari kecil, terus juga belajar baca tulis Braille, dan sekarang ini sudah sampai kuliah. Gimana dukungan keluarga yang lain, Bu? Luar biasa, keluarga yang lain juga support banget. Misal dari kegiatan-kegiatan, terus dari latihan-latihan itu sering dilatih mungkin sama tantenya bisa, misalnya. Saya juga sering melatih Rahel itu, misalnya, nah kamu duduk di tengah, terus kita semua berkeliling. Nah dari situ saya minta tante-tantenya, saudaranya untuk memberikan satu pertanyaan sama dia. Jadi dia menjawab, kemudian dia juga bertanya pada tantenya gitu, balik bertanya, dan itu saya latih gitu. Saya latih sampai dia sampai pertanyaan itu dikecok-kecok dan dia bisa jawab gitu. Anehnya. Jadi itu luar biasa, makanya mungkin karena kebiasaan juga, setiap saya ajak ke pasar kemanapun itu, di angkot itu saya selalu komunikasi sama dia, ngobrol misalnya. Nah ini ada masalah ini loh, jalan keluarnya bagaimana? Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut mama sih begini, kalau menurut kamu gimana? Jadi saya selalu mengajak dia untuk aktif di dalam obrolan itu gitu. Dan kemudian lama-kelamaan mungkin dia terbiasa dengan suatu masalah gitu. Akhirnya dia pas kuliah dia pengen banget, Ma, aku tuh senang jurusan psikolog, kata dia. Aku sudah baca buku-buku psikolog ini dari SMP. Banyak sekali buku-buku yang dia baca. Terus kalau misalnya tidak ada bukunya, dia tuh selalu nyari di e-book. Atau dia tontonannya itu nggak pernah film atau sinetron, Om. Jadi dia tuh menontonnya talk show, misalnya psikolog apa nih, dia tahu misalnya Ayah Edi gitu. Terus
Ibu Eli Risman gitu. Dia tahu gitu, dari suaranya dia udah tahu ini maksudnya begini-begini gitu. Jadi banyak tuh, dari situ banyak saudara, ada teman yang minta saran sama Rahel, misal, Rahel, kalau tante ini ada begini gimana ya? Nah itu tante mungkin ini kali ini ya gitu. Dia banyak-banyak kasih masukan gitu. Itu lucu banget, anak kecil itu tuh udah bisa ngasih masukan banyak gitu. Bagi saya udah luar biasa. Nah, Ibu ini kan ngurus Rahel bisa dibilang 24 jam ya, dari kecil, dan sekarang ini pun juga masih sibuk dengan kerjanya Ibu sebagai seorang guru SD. Betul. Ada ngerasa capek nggak sih, Bu? Alhamdulillah setiap momen yang saya lakukan sama dia, itu semua saya ciptakan istimewa. Jadi nggak ada yang saya merasa capek atau sedih. Itu sedih udah berlalu. Kalau dulu emang ada kesedihan pasti ya, udah otomatis. Tapi dimulai dari dia usia kurang lebih, dia udah bisa jalan, terus dan dia dinyatakan pada saat itu memang betul-betul nggak bisa, pada saat 6 bulan buta total. Itu saya udah berdamai dengan hati saya. Berdamai dengan hati, terus ini udah nggak perlu ditangisi. Tinggal saya bagaimana caranya untuk memberikan jalan yang terbaik buat dia ke depan. Udah itu aja. Jadi patokannya itu saya maju gitu. Apa yang kemudian menguatkan Ibu untuk bisa menerima keadaan itu dan sampai sekarang pun juga masih tetap kuat dan masih terus mendampingi Rahel, dan bisa dibilang sekarang sudah happy lah ya dengan kondisinya Rahel, belajarnya lancar dan sebagainya begitu. Betul. Dan Ibu pun juga masih tetap bisa mengajar dan tetap mengerjakan tugas-tugas untuk kerjaan dan juga di keluarga begitu. Ya, yang menguatkan hati saya. Ya, karena saya punya sesuatu yang berharga. Allah memberikan seorang anak yang luar biasa. Ini saya harus terima. Saya harus rawat, saya harus mendampingi dia untuk dia bisa segala hal. Paling tidak dia mampu untuk mandiri untuk dirinya sendiri gitu. Itu sih. Jadi karena dia dulu itu mungkin sering banyak bertanya ya, nanya ini nanya itu, selalu nanya sama saya, kan saya juga terbatas untuk menjawab. Akhirnya saya buatkan pada saat dia SMA kelas 2, saya buatkan wadah di IG Live. Pada saat itu kan banyak yang live tuh. Jadi saya coba deh, saya mau buat, walaupun saya tahu anak saya belum seorang apa-apa gitu, tapi saya pede aja, ya udah mama buatin ya observasi obrolan seru bervariasi. Jadi observasi itu atas kesepakatan kita berdua. Oke, Rahel kan sering nanya mama nih, mau nggak mama bikinin acara di Live? Mau mah, kalau bertanya nanti Rahel bisa tanya sama para narasumber, para ahli-ahli. Jadi Rahel bisa puas. Mama terbatas untuk menjawab itu, nak. Jadi Rahel mau nggak mau, Ma? Oke. Kalau mau, Mama kasih tantangan buat Rahel. Coba kamu bikin 20 tema. 20 tema. Saya langsung 20 tema. 20 tema dan serahkan ke Mama. Mama mau tahu, kamu punya tema apa aja yang sudah kamu baca, kamu pelajari, kamu pahami, apa yang ingin kamu tanyakan? Banyak kan pasti. Iya, Ma. Jadi dia nulis. Ayo, jadi ini, Ma. Wah, luar biasa. Katanya, iya, oke, Nak. Nanti tema pertama, tema kedua, kira-kira di seminggu itu berapa kali ya kita IG Live? Mau nggak kamu 2 kali? Mau, Mah? Wah, luar biasa. Nah, dari situ saya, gimana caranya nyari narasumber? Kan saya bingung. Dia belum bisa apa-apa loh. Jadi, oke. Nah, kamu punya nggak? Sekarang kita narasumbernya yang mudah-mudah dulu ya. Mungkin pertama guru kamu, terusnya teman mama gitu. Jadi dari situ mulai sedikit sampai di tahun pertama observasi itu berhasil banyak sekali ya yang jadi narasumber. Terus di tahun kedua, udah kemarin ulang tahun September, sekarang udah jalan di tahun ketiga dan kita punya lagi acara. Jadi di tahun ketiga ini saya berusaha untuk dia bisa offline datang ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah bisa menerima. Gimana caranya? Sekolah mana mau nerima? Dia
dia nggak punya nama gini gitu. Tapi saya pede aja, saya bikin proposal. Omnya tuh yang bikinin, Om bikinin dong proposal. Yuk kita bawa ke sekolah-sekolah buat kasih Rachel motivasi seperti ini. Mungkin sekolah ada yang mau Rachel bicara di depan anak-anak gitu. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, tapi kita sudah berusaha gitu. Jadi